Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama. Mohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang Ripple XRP. Namun sebelumnya kita akan lihat dulu kondisi yang ada di market kripto. Jadi hari ini kita lihat market cenderung bullish teman-teman. Jadi kita lihat ada dana masuk ke market kripto sebesar 3,83% dalam 24 jam terakhir, ada di angka 2,45 triliun US dollar teman-teman. Sementara untuk indeks ketakutan dan keserakahan ini ada di angka 46 atau netral. Kemudian Bitcoin sendiri mengalami kenaikan 4,13% dalam 24 jam terakhir, diperdagangkan di kisaran 71.649 US dollar teman-teman. Kemudian hari ini kita akan lihat untuk fokus XRP teman-teman. Jadi XRP kita lihat di sini ini mengalami kenaikan signifikan sebesar 4,62% teman-teman dalam 24 jam. Hari ini XRP diperdagangkan di angka 1,37 US dollar teman-teman. Kemudian untuk kapitalisasi pasar dari XRP ini ada di angka 84,65 miliar US dollar. Ini menempati peringkat keempat di coin market cap teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat untuk volume transaksi dalam 24 jam terakhir ada di angka 72, naik 72% di angka 2,89 miliar US dollar. Kemudian kita akan lihat mengapa harga XRP ini mengalami kenaikan teman-teman. Jadi XRP naik 4% di angka 1,37 US dollar dalam 24 jam terakhir. Ini sedikit mengungguli pasar kripto, rally pasar yang lebih luas, terutama didorong oleh adanya berita ekspansi strategis Ripple ke Afrika teman-teman. Jadi pergerakan ini sejalan dengan kenaikan pasar secara umum yang dipimpin oleh arus masuk Bitcoin ETF yang kuat. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa Ripple ini mengumumkan ekspansi besar ke Afrika, ke benua Afrika pada tanggal 7 April, menyoroti peningkatan aktivitas on-chain sebesar 52% secara tahunan dan nilai transaksi lebih dari 205 miliar US dollar di sub-Sahara Afrika, teman-teman. Jadi berita ini menunjukkan pertumbuhan penggunaan nyata dan adopsi institusional di wilayah yang berpotensi tinggi. Jadi apa artinya ini? Langkah ini dianggap sebagai sebuah katalis fundamental yang menggeser fokus dari pergerakan harga XRP yang sebelumnya bergejolak menuju ke utilitas nyata, jangka panjang, dan strategi ekspansi, teman-teman. Kemudian apa yang harus diperhatikan oleh para trader maupun para investor, yaitu yang harus kita perhatikan adalah detail lebih lanjut tentang adopsi stablecoin Ripple USD dan juga perkembangan kemitraan di pasar Afrika. Sementara untuk faktor kedua yang menyebabkan kenaikan harga itu adalah adanya beta pasar dan spekulasi kemitraan, teman-teman. Jadi tidak ada katalis spesifik untuk koin ini yang terlihat dalam data. Jadi pergerakan ini lebih konsisten dengan beta positif dari pasar yang sedang naik. Kapitalisasi pasar kripto naik 3,52%. Itu didorong oleh arus masuk Bitcoin ETF sebesar 471 juta US dollar dan juga adanya permintaan harian tertinggi sejak akhir Februari. Jadi sementara itu boost di media sosial menyoroti pengumuman kemitraan besar dari Realty yang akan datang pada tanggal 17 April, teman-teman. Jadi kelihatannya akan ada kemitraan partnership antara Ripple dengan sebuah perusahaan yang bernama Realty pada tanggal 17 April, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa XRP ini mendapatkan manfaat dari meningkatnya permintaan institusional terhadap kripto,
Sementara untuk antisipasi spekulatif itu memberikan dorongan tambahan. Kemudian untuk pandangan pasar jangka pendek berdasarkan analisa dari CoinMarketCap bahwa untuk struktur teknikal saat ini menunjukkan XRP berkonsolidasi di antara support kunci 1,3 dolar dan resisten 1,35 sampai dengan 1,36. Jadi RSI hari di angka 51,93 menunjukkan momentum netral. Kemudian pengumuman kemitraan Relvi pada tanggal 17 April 2026 itu akan menjadi peristiwa penting dalam waktu dekat ini yang harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi apa artinya ini? Artinya bahwa harga itu perlu menembus resisten 1,36 secara meyakinkan untuk menandakan pergeseran dari rentang multi bulan dan menarik momentum bullish yang kuat. Bahkan kalau kita lihat ini harganya sudah bukan 1,36, ini sudah menembus, teman-teman. Ini sudah 1,37. Kemudian yang harus diperhatikan adalah penutupan harian di atas 1,36 untuk mengonfirmasi kekuatan breakout atau penurunan di bawah 1,3 yang beresiko menguji ulang zona support di angka 1,28. Jadi ini adalah pandangan pasar dalam jangka pendek berdasarkan analisa dari CoinMarketCap, teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk trennya berdasarkan TradingView. Kita lihat di sini untuk tren untuk jangka pendek, teman-teman, ini trennya adalah tren kenaikan karena harga sudah breakout. Harga sudah berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari. Sementara kita akan lihat untuk technical analysis yang dilakukan oleh TradingView. Kita lihat di sini untuk XRP di market Binance naik tipis 0,22% di perdagangan di angka 1,38 US dollar. Kemudian untuk indikator moving average ini sinyalnya netral. Kemudian untuk osilator ini sinyalnya netral, teman-teman. Jadi kalau kita gabungkan di sini antara osilator dengan moving average berdasarkan analisa dari TradingView, ini analisanya kesimpulannya hari ini adalah sinyalnya untuk XRP netral, teman-teman. Artinya para pembeli atau penjual ini masih dominan, masih memantau potensi pergerakan harga. Jadi banyak trader atau investor yang belum memutuskan untuk masuk melakukan pembelian maupun melakukan penjualan, sehingga sinyal untuk XRP hari ini berdasarkan analisa dari TradingView sinyalnya adalah netral, teman-teman. Kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian XRP? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.